Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya adalah ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2 melalui eksplorasi diri dan ruang kolaborasi virtual. Kedua momen tersebut yang membuka wawasan saya mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kedua modul tersebut pun memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Momen pertama adalah ketika saya belajar modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara melalui eksplorasi diri. Pada momen tersebut saya mulai mempelajari setiap bagian modul yang terdapat pada LMS. Banyak hal baru yang saya temukan di sana berkaitan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, mulai dari dasar-dasar pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pentingnya kultur sosial dan budi pekerti, konsep Convergentia Teorie, konsep taman siswa, trilogi pendidikan, hingga pendidikan yang menghamba kepada siswa. Hal tersebut benar-benar baru bagi saya. Momen kedua yang mencerahkan adalah ketika saya belajar modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak melalui eksplorasi diri. Sama halnya ketika belajar modul 1.1, ketika belajar modul 1.2 ini, saya menemukan banyak wawasan baru yang sangat menarik. Wawasan baru tersebut antara lain sistem berpikir cepat dan lambat, tahap perkembangan manusia, nilai-nilai guru penggerak, dan peran guru penggerak. Apalagi pada saat di ruang kolaborasi bersama ibu fasilitator dan rekan-rekan CGP yang lain, saya mulai memahami nilai dan peran guru penggerak. Melalui ruang kolaborasi tersebut, saya mendapatkan simpulan bahwa nilai CGP terdiri atas 5 nilai. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.2 merupakan upaya yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan yang tertera pada modul 1.1. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti jarum yang jatuh pada tumpukan jerami. Ketika pertama kali membaca modul di eksplorasi diri, saya merasa begitu kecil. Banyak hal yang belum saya ketahui di sana. Banyak wawasan baru yang begitu menarik. Saya pun sangat senang dengan momen tersebut. Oleh karena itu, saya pun juga menggambarkan peristiwa itu bagaikan seorang anak kecil yang pertama kali datang ke kebun binatang yang pada awalnya anak tersebut hanya dapat melihat binatang tersebut melalui sebuah gambar. Setelah anak tersebut masuk ke dalam kebun binatang, dia jadi tahu bentuk asli, suara dan karakteristik dari binatang tersebut. Saya merasa sangat bahagia ketika memperoleh wawasan baru tersebut. Saya tak henti-hentinya membaca modul tersebut di setiap waktu kosong saya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah pusat informasi bagi murid. Peran saya sebagai guru adalah sebagai sumber materi bagi murid. Murid di kelas hanya sebagai pendengar dan sesekali bertanya. Pusat pembelajaran ada di guru. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran terbaik. Setelah momen tersebut mempelajari modul 1.1, saya tersadar bahwa setiap murid memiliki kodrat dan potensinya masing-masing. Tugas guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru hanya berusaha menebalkan tulisan baik yang ada dalam diri murid dan menyamarkan tulisan yang kurang baik dalam diri murid. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya berpusat atau berorientasi kepada murid. Rencana penerapan ke depan adalah pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Perbanyak literasi atau membaca modul pada LMS, mengikuti BIMTEK atau webinar, dan lain-lain. Berdiskusi dengan teman sejawat, dan berdiskusi dengan atasan.